Pemirsa, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya mengenai hukum perceraian. Pertanyaannya begini, perempuan ya yang menanyakan, Pak, saya ingin cerai, tetapi suami tidak mau tanda tangan. Bisa atau tidak cerai? Nah, jadi sebenarnya kalau istri ingin menggugat cerai suami, ya, maka tidak perlu tanda tangan suami. Jadi bagi perempuan, bagi istri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada suami, maka ajukan gugatan cerai itu kepada pengadilan agama. Baik mengajukan sendiri gugatan itu maupun melalui pengacara. Jadi ajukan ke pengadilan agama, disertai alasan-alasan gugatannya. Kenapa ingin bercerai itu? Sertakan alasan gugatannya. Kenapa ingin bercerai? Kemudian setelah diajukan ke pengadilan agama, gugatan cerainya, kemudian pengadilan agama itu melakukan pemanggilan terhadap suami atau tergugat. Apabila panggilan pertama suami tidak datang, maka dilakukan panggilan kedua oleh pengadilan agama. Apabila suami penggugat itu tidak datang juga ya, di panggilan kedua, maka kemudian hakim langsung masuk ke pokok perkara, yaitu memeriksa saksi-saksi. Nah, apabila saksi-saksi itu kemudian datang menguatkan gugatan penggugat, jadi apa yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya itu, misalnya sering terjadi keributan terus-menerus, kemudian atau suami tidak memberikan nafkah, atau ada keributan karena faktor ekonomi. Nah, kemudian saksinya itu menguatkan dalil-dalil penggugat, membenarkan gugatan penggugat. Maka pasti asal ada keterangan saksi dua kali, maka diputus tanpa tanda tangan suami ya. Jadi tidak perlu tanda tangan suami. Kalau gugatannya itu alasannya itu memenuhi syarat, memenuhi ketentuan undang-undang, maka itu bisa dikabulkan oleh hakim tanpa perlu tanda tangan suami. Apa saja sih alasannya supaya bisa dikabulkan oleh hakim ya? Itu supaya bisa dikabulkan oleh hakim itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Contoh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Contoh pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Apa saja? Yaitu A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Nah, jadi yang penting alasannya kalau ada ya, salah satu pihak ya, melakukan perzinahan atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sulit untuk disembuhkan, maka itu bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Kemudian yang kedua, B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Nah, ini maksudnya misalnya suami itu meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut ya, tanpa izin dari istri. Itu bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Nah, kemudian C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Nah, jadi setelah perkawinan ya atau selama perkawinan, suami misalnya dihukum karena melakukan tindak pidana, hukumannya itu 5 tahun atau lebih. 5 tahun atau lebih berat. Nah, hukuman 5 tahun atau lebih berat itu ya, itu dibuktikan dengan suami telah diputus oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, putusan pengadilan itu bisa dijadikan dasar alasan untuk mengajukan cerai. Salah satu alasannya itu bisa menggunakan putusan itu. Nah, kemudian D ya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Nah, jadi di sini misalnya suami itu melakukan kekejaman, penganiayaan ya, penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Nah, jadi kekejaman atau penganiayaan itu harus dibuktikan dengan laporan polisi. Nah, nanti laporan polisinya itu bisa dijadikan bukti alasan untuk mengajukan cerai. Itu. Nah, kemudian E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Jadi misalnya suaminya itu cacat badan. Jadi tidak ada harapan lagi ya, suami itu bisa menjalankan kewajibannya, memberi nafkah lahir maupun batin. Itu bisa jadikan alasan untuk menggugat cerai suami. Nah, kemudian F. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi
sering terjadi keributan terus-menerus antara suami dengan istri. Faktornya banyak, misalnya faktornya karena ekonomi, karena suami pengangguran, tidak pernah bekerja, tidak dapat penghasilan, ya, atau misalkan karena ada cemburu, atau karena ada hal lain yang mengakibatkan sering terjadi keributan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa harmonis lagi. Jadi keributan terus-menerus itu juga bisa dijadikan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami tadi, ya. Nah, kemudian G, suami melanggar taklid talak. Nah, jadi kalau suami melanggar taklid talak itu, ya, itu disebutkan tercantum di buku nikah tuh. Jadi talak suami itu akan jatuh apabila ada di situ, ya. Nah, misalnya meninggalkan istri terus-menerus, ya, atau tidak menapahi istri. Nah, kemudian H, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, ya. Jadi di sini pemahamannya misalnya suami yang tadinya Islam itu masuk agama di luar Islam misalnya, ya. Nah, kemudian terjadi murtad, akhirnya menjalankan rumah tangganya itu ragu, ya. Maka istri bisa mengajukan cerai dengan alasan suami murtad. Nah, itu 8 alasan yang diatur dalam undang-undang yang gugatan cerainya itu dapat dikabulkan. Jadi dari 8 itu salah satu saja alasan yang disampaikan, yang diajukan kepada hakim, asal didukung dengan 2 saksi bahwa memang benar terjadi seperti itu, maka gugatan cerai istri terhadap suami bisa dikabulkan tanpa harus ada tanda tangan suami itu. Nah, bagaimana kalau suami datang ke pengadilan setelah dipanggil? Kalau suami datang ke pengadilan setelah dipanggil oleh pengadilan agama untuk sidang, tetap saja tidak perlu tanda tangan suami. Karena nanti setelah suami datang, ya, nanti dilakukan mediasi. Nah, setelah dilakukan mediasi, kalau mediasinya itu tidak berhasil, maka nanti lanjut ke pemeriksaan pokok perkara, masuk ke pokok perkara. Nah, kemudian dalam pokok perkara itu suami menjawab apa yang didalilkan oleh istri, apa yang didalilkan dalam gugatan oleh istri, itu dijawab oleh suami. Nah, suami katakanlah membantah bahwa terjadi keributan, suami membantah bahwa terjadi penganiayaan, suami membantah tidak menapahi misalnya, ya. Nah, kemudian kalau istri itu bisa mengajukan saksi bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan itu didukung oleh saksi, dibenarkan oleh 2 orang saksi, ya, maka hakim tetap mengabulkan gugatan cerai meskipun suaminya tadi membantah tidak mau bercerai, ya. Kalau istri bisa mengajukan 2 orang saksi dan mendukung dalil gugatannya, maka hakim bisa mengabulkan gugatan cerai istri. Nah, kalau dikabulkan gugatan cerai istri walaupun tadi suami datang, maka tidak perlu tanda tangan suami ketika dikabulkan, diputus bercerai, ya. Maka tidak perlu tanda tangan suami, putuslah cerai. Nah, nanti jadilah akte cerai. Tapi ingat, cerai itu jalan terakhir, ya. Apabila masih bisa dibenahi rumah tangganya, masih bisa diperbaiki, maka diperbaiki. Apalagi sudah ada anak. Jadi ingat, cerai itu jalan terakhir. Demikian, semoga bermanfaat.